Kemudian orang kufar Quraisy ini pun mereka bersegera beristirahat di bawah pohon. Tentu pohon itu rindang, yang menaungi apa? Orang kufar Quraisy. Ketika sampai Nabi SAW ke pohon tersebut, subhanallah, naungan pohon tersebut menaungi Nabi. Ya, menaungi Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang pembahasan kitab Khulasah Nurul Yakin, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kemarin kita sampai pada meninggalnya ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kata Syekh di sini, tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Kemudian Nabi pun diasuh, dirawat oleh kakek beliau, dan juga pembahasan ya kapan wafatnya kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh di sini, qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu akthar min hubbihi li auladihi. Wa lamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatayn. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib wa kana faqiran fa wassa Allahu rizqahu. وكان صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه قانئا بما قسمه الله ويسره له. Kata Syekh di sini, kemudian yang mendidik, yang merawat Nabi SAW setelah meninggal ibunya adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib, kata Syekh, sangat mencintai Nabi SAW melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Dan ini betul dijelaskan oleh para ulama. Jaddinya Nabi Abdul Muttalib ini sangat cinta sekali, sangat sayang sekali sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebagian riwayat, Abdul Muttalib itu dia punya tempat di Ka'bah, punya kursi khusus Abdul Muttalib di Ka'bah. Maka tidak ada yang boleh duduk di kursi tersebut kecuali Abdul Muttalib. Maka orang-orang tidak berani, sampai pun anak-anak Abdul Muttalib yang begitu banyak tidak berani duduk di kursi tersebut. Nabi SAW ketika setiap kali datang ke Ka'bah, bermain di Ka'bah, Nabi pun duduk di kursinya Abdul Muttalib. Sampai-sampai anak Abdul Muttalib mencegah Nabi SAW agar tidak duduk di sana. Maka dilarang oleh Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, da'hu, biarkan dia duduk di kursi tersebut. Li'anna hadzal walad lahu sya'nan. Sesungguhnya anak kecil ini memiliki sesuatu keluar biasaan. Ya. Maka
Abdul Muttalib pun sangat cinta sekali, dan itu diketahui oleh anak-anak beliau. Karena Abdul Muttalib memuliakan Nabi SAW, dan Nabi pun sangat senang sama kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Tetapi kata beliau, walamma balagha umru sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat, ketika umur Nabi sallam 8 tahun, jadi diasuh dari usia 6 tahun sampai 8 tahun. Berapa tahun jadinya diasuh? 2 tahun. Meninggallah Abdul Muttalib. Ba'da an kafalu sanatain. Setelah merawat Nabi sallam selama 2 tahun. Kata para ulama, ya, ketika Abdul Muttalib meninggal, Abdul Muttalib sebelum meninggal beliau berwasiat kepada Abu Talib. Beliau berwasiat kepada Abu Talib agar dialah yang memelihara, menjaga, merawat Nabi SAW. Kenapa kata para ulama Abdul Muttalib berwasiat kepada Abu Talib? Karena Abu Talib ini adalah saudaranya Abdullah, seayah dan seibu. Karena di sana anak-anak Abdul Muttalib itu, Abdul Muttalib punya istri lebih dari satu. Di antara anak Abdul Muttalib yang saudaranya seayah dan seibu dengan bapaknya Nabi adalah Abu Talib. Dan seorang anak, seorang anak ketika dia meninggal ayahnya, maka anak itu lebih dekat dia tentunya kepada kakeknya. Maka kadang-kadang kalau Anda lihat, kakek itu lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya. Dan itu Allah jadikan fitrah manusia. Fitrah manusia Allah jadikan kakek atau nenek itu lebih senang pada cucunya. Termasuk dalam hal ini Abdul Muttalib. Maka beliau sangat cinta sekali, sehingga beliau berwasiat kepada Abu Talib, dialah yang merawat Nabi SAW. Padahal kata Syekh, setelah wafatnya Abdul Muttalib dirawat oleh Abu Talib. Padahal Abu Talib ini adalah orang yang fakir. Di antara anak Abdul Muttalib itu ada yang kaya. Abu Lahab orang yang kaya. Di antara anak Abdul Muttalib itu banyak yang kaya raya. Tapi kenapa beliau menyerahkan kepada Abu Talib? Karena Abu Talib ini adalah saudara dengan bapaknya Nabi, seayah dan seibu. Ibunya Fatimah. Karena saudara seayah dan seibu ini lebih sayang tentunya dibandingkan dengan saudara seayah saja. Maka itu sunnatullah. Allah jadikan orang itu kalau dia meninggal salah satu kerabatnya, maka yang paling sayang itu adalah kerabat terdekat. Seorang suami misalnya, dia punya istri, kemudian istrinya meninggal dan dia memiliki anak, maka yang paling cinta setelah istrinya adalah siapa? Saudari istrinya. Saudari istri itu pasti lebih sayang daripada yang lainnya dibandingkan saudara suami, dengan saudari istri. Oleh karena itu kata para ulama, orang itu akan lebih sayang kepada orang lain ketika lebih dekat hubungannya dengan nasab, dari sisi nasab. Maka di sini Abdul Muttalib, kecerdasan beliau memilih Abu Talib karena dari sisi nasab paling dekat dengan Nabi SAW. Maka Abu Talib subhanallah merawat Nabi SAW, memelihara Nabi SAW sampai beliau besar. Dan Abu Talib ini adalah orang yang fakir, tidak memiliki banyak harta, tetapi Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki beliau. Dan Nabi SAW pun belajar ketika diasuh, dirawat oleh Abu Talib, Nabi belajar qanaah. Beliau ridha terhadap apa yang Allah berikan, mensyukuri apa yang Allah kasihkan kepada beliau. Dan insyaallah nanti kita akan membahas khusus tentang Abu Talib ini. Nanti kita akan bahas Abu Talib ini ketika masalah wafatnya. Tetapi setelah meninggalnya Nabi SAW, Nabi diasuh oleh Abu Talib sampai Nabi SAW besar, menikah, maka Nabi SAW dirawat oleh Abu Talib. Taib. Kemudian kata Syekh di sini, ra'yuhul ghanam wa safratuhul ula ila Syam. Kata Syekh di sini, pengembala Nabi SAW mengembala kambing dan berperginya beliau, safarnya beliau yang pertama kali ke negeri Syam.
Ya, pengembalaan kambing Nabi sallam dan safar yang pertama beliau ke negeri Syam. Kata Syekh di sini, kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanam li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Kata Syekh, sesungguhnya Nabi sallam di waktu kecil beliau memelihara meingu kambing, ya, berternak kambing untuk ahlu Makkah. Jadi Nabi mengembalakan kambing penduduk Makkah. Bi ujratin ya'ishu minha, dan Nabi mengambil upah dari hasil gembalaan beliau tersebut untuk hidup, untuk memenuhi kebutuhan pokok beliau. Tidak ada semua nabi yang Allah utus di muka bumi ini kecuali mereka mengembala kambing. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam. Kata Nabi, tidak ada nabi yang Allah utus di muka bumi ini kecuali mereka semuanya mengembala kambing. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa anta ya Rasulullah, dan termasuk juga engkau wahai Rasulullah, kata para sahabat. Qala na'am, iya kata Nabi, termasuk saya juga dulu mengembala kambing. Kata Nabi, kuntu ar'a ghanaman ala qararit ahli Makkah. Kata Nabi SAW, dulu saya memelihara kambing untuk ahli Makkah, saya ambil darinya adalah upah. Iya. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan semua nabi itu memelihara kambing. Kata para ulama, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi SAW dan nabi-nabi sebelumnya itu mereka semuanya memelihara kambing? Apa sebabnya? Apa hikmahnya? Kata para ulama, ya, orang yang memelihara kambing dia akan terbiasa dengan kelembutan dan juga terbiasa dengan rasa iba belas kasihan. Maka kalau Anda lihat orang yang mengembala kambing itu pasti orangnya lembut. Kalau banyak juga teteh kasar betinya kadang mengembala kambing aja itu. Iya, kalau banyak yang kasar ada, maka orang yang khusus mengembala kambing pasti tabiatnya lembut. Karena kambing itu subhanallah hewan yang sangat lembut sekali. Sangat sensitif kambing tersebut. Makanya Anda, ya, kambing itu hewan yang mudah stres. Ya, hewan yang mudah stres. Makanya kata para ulama ketika menyembelih kambing, ya, kalau cara menyembelihnya salah, maka dagingnya tidak enak. Kalau kambing itu ketika disembelih, ya dia stres, maka dagingnya tidak enak. Maka kalau daging antum makan daging kambing tidak enak, cuma dua kemungkinannya. Cara menyembelihnya salah atau yang masaknya kada nyaman. Iya. Iya. Maka kata para ulama, kambing ini hewan yang sangat sensitif. Iya. Dan subhanallah, dan ini pernah saya melihat bagaimana begitu sensitifnya kambing ini. Iya. Jadi saya punya sedikit cerita, saya punya saudara, itu keluarga, itu dia setiap seminggu sekali dia beli kambing, membukakan orang puasa untuk di masjid. Ya, jadi seminggu sekali dia. Jadi kalau ada orang yang masuk di tempat jual kambing tersebut, di kandang kambing tersebut, kambingnya tidak ada masalah, dia berataan. Tapi kalau dia masuk semuanya teriak. Ya karena sudah tahu ini bakal disembelih. Ya semuanya teriak, dan dia sensitif sekali. Kambing ini hewan yang sangat sensitif. Makanya pengembalanya butuh kelembutan ketika mengembala kambing ini. Dan kambing ini kalau Anda perhatikan subhanallah, satu dengan yang lain itu beda-beda. Ada kambing itu yang kuat, ada kambing itu yang lemah, ya. Maka pengembala itu butuh dengan kelembutan untuk mengendalikan kambing ini. Sehingga kata para ulama, orang yang mengembala kambing itu terbentuk pada tabiatnya sikap lembut. Sikap kasih sayang. Ya, berbeda dengan orang yang mengembala unta. Maka mengembala unta itu menjadikan orang itu ghilzah, keras. Ya, menjadikan keras. Berbeda dengan kambing. Maka kata para ulama, ini di antara hikmah kenapa Nabi SAW, ya, beliau dan nabi-nabi sebelumnya itu mereka mengembala kambing, menjadikan Nabi SAW itu orang yang lembut. Maka kita dapat sirah Nabi SAW, ya, beliau itu adalah orang yang paling lembut, ya. Bagaimana, ya, ada seorang sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami berbicara di masjid ketika di waktu salat. Ketika ada sahabat bersin, alhamdulillah, datang seorang sahabat Muawiyah bin Al-Hakam
Dia tidak tahu bahwasanya berbicara di dalam salat itu tidak boleh. Ya, kemudian dia mendengar orang bersin alhamdulillah, dia jawab yarhamukumullah di waktu salat. Maka semua sahabat menoleh kepadanya, mengasih kode, diam. Tidak boleh berbicara. Maka sahabat Mu'awiyah bin al-Hakam ini dia tidak mengerti. Kenapa kalian melihat saya di waktu salat dia berbicara? Lima tanduruna ilai, kata dia. Kenapa kalian melihat saya demikian? Maka sebagian sahabat pun memukul paha-paha mereka agar mengasih tahu kepada Mu'awiyah bin al-Hakam jangan berbicara. Ya. Maka setelah selesai solat, Nabi pun memanggil Mu'awiyah bin al-Hakam. Dipanggil oleh Nabi sallam. Ada Nabi sallam, ya Mu'awiyah, sesungguhnya tempat ini, masjid ini la yasluh fihi kalamun nas. Tidak pantas di masjid ini adalah pembicaraan manusia. Dan sesungguhnya masjid ini dijadikan untuk berzikir, bertasbih dan salat. Maka kata Muawiyah, ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana minan Nabi sallam. Saya tidak pernah melihat seorang guru yang paling bagus sebelumnya dan sesudahnya daripada Nabi SAW. Maka harani, beliau tidak membentakku, tidak marah kepadaku. Iya. Tetapi beliau mengatakan sesungguhnya masjid ini tidak pantas pembicaraan manusia. Maka Nabi SAW terkenal dengan kelembutannya, dengan hikmahnya ketika berbicara dengan orang. Kemudian kata para ulama, di antara hikmah juga, kenapa para nabi-nabi itu Allah jadikan mereka itu mengembala kambing? Ya, salah satunya agar Nabi SAW itu menjadi tawadu. Di sini Nabi SAW beliau mengembala kambing, kemudian beliau mengambil upah dari pengembalaannya. Ini menjadikan sifat tawadu, ya, dan menjadikan beliau tidak berpangku tangan, tidak bertawakal, tidak bersandar diri kepada pemberian orang. Ya, dan ini harus sifat yang harus dimiliki oleh laki-laki. Dia tidak bersandar pada pemberian orang, tetapi dia bersandar pada kemampuannya. Ya, tentunya setelah kita bertawakal kepada Allah. Ada sebagian orang itu kadang-kadang dia bersandar pada pemberian orang, apalagi seorang dai. Maka tidak pantas seorang dai itu dia mengharapkan pemberian orang. Dia mengharapkan orang mengasihi dia, memberikan dia sesuatu, tidak pantas. Makanya sifat dai itu adalah dia memiliki maisha, mata pencarian sendiri. Ya. Karena kalau seorang dai itu terbiasa mengandalkan pemberian orang, maka dia akan mudah diatur. Dia akan mudah dimainkan orang. Iya. Maka ya, karena hatinya terpaut dengan harta. Tapi berbeda kalau seandainya orang tersebut punya maisha, punya mata pencarian sendiri, tidak bertawakal, tidak bersandar kepada orang lain, maka dia tidak bisa diatur. Maka ilmu itu menjadi aziz, ilmu itu menjadi mulia. Karena banyak ilmu itu dihinakan. Iya. Kenapa? Karena sifat dai-nya juga tidak memuliakan ilmu tersebut. Iya. Dia mengandalkan, suka meminta kepada orang, iya, walaupun dengan cara yang berbagai macam, maka ini tidak baik. Di sini pelajaran yang sangat luar biasa. Nabi SAW beliau mengembala kambing dan beliau hidup dari hasil gembalaan kambing beliau, tidak meminta kepada manusia. Kalau Nabi saja begitu, maka orang yang di bawah Nabi SAW maka tidak perlu dia gengsi. Tidak perlu dia selama pekerjaan itu halal, kerjakan. Ketimbang orang tersebut minta-minta di hadapan manusia. Karena banyak orang zaman sekarang gengsinya luar biasa. Lebih baik inya kelaparan ketimbang inya melakukan pegawai yang menurunkan derajatnya menurutnya. Selama pekerjaan halal itu pekerjaan yang mulia. Ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, walamma balaghat tasi'ah min umrih safara ila Syam ma'a ammihi Abi Talib bitijaratin. Ketika Nabi SAW usia beliau 9 tahun, maka beliau pergi ke Syam bersama paman beliau Abi Talib untuk melakukan perdagangan. Walamma qaruba min Busra ra'ahu ar-rahib Bahira. Ketika dekat dengan tempat namanya Busra, melihatlah seorang rahib yang bernama Bahira. Fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Maka
Bahira ini pun memberitakan kepada Abu Talib, sesungguhnya Nabi ini adalah Nabi yang terakhir. Wa talaba minhu ayarji'a bi khaufan alaihi min aduwin yataraqqabuhu. Maka Bahira ini pun meminta kepada Abu Talib untuk membawa Nabi pulang karena takut adanya musuh yang selalu mengintai Nabi SAW, yang membuntuti Rasulullah SAW. Taib. Peristiwa Nabi SAW pergi ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib untuk berdagang. Cerita ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Jami'-nya. Saya bacakan ceritanya, nanti saya akan jelaskan. Kenapa? Karena cerita ini sangat penting. Cerita ini di kalangan kaum muslimin pun terjadi perselisihan antara yang mensahihkan cerita ini dan ada yang melemahkan. Kemudian cerita ini juga merupakan syubhat yang luar biasa, baik itu bagi orang Nasara terhadap orang kaum muslimin, dan juga syubhat yang luar biasa bagi orang-orang yang mustasyrikin orientalis terhadap kaum muslimin. Maka kita baca hadisnya, nanti kita komentari hadis-hadis tersebut. Taib. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Berkata Abu Musa Al-Asy'ari, qala kharaja Abu Talib ila Syam wa kharaja ma'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi asyahin min Quraisy. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Talib keluar pergi ke Syam, dan keluar bersama Abu Talib Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersama mereka ketua-ketua atau orang-orang tua dari bangsa Quraisy. Falamma asyrafu al-rahibi habatu fahallu rihalahum fakharaja ilaihim rahib wa kanu qabla dhalika yamurruna bihi fala yakhruj ilaihim wa la yaltafit. Kemudian ketika mereka sampai di suatu tempat, yang mana biasanya di situ adalah tempat seorang rahib, mereka turun. Mereka beristirahat. Kemudian ketika rombongan Abu Talib ini pun sampai di tempat rahib tersebut, dekat dengan tempat rahib tersebut, ketika beristirahat, maka keluarlah rahib ini, pendeta ini. Rahib ini adalah pendeta. Maka keluarlah rahib ini. Dulunya setiap orang Quraisy lewat di sana, beristirahat di sana, dia keluar, dia lewat begitu saja. Dia lewat begitu saja. Tetapi kali ini tidak. Ketika rombongan kufar Quraisy ini di sana, rahib ini keluar dan mendatangi mereka. Mendatangi mereka. Kemudian faja'ala yatakhallalahum ar-rahib hatta jaa fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. Kemudian ketika rahib ini datang ke rombongan orang Quraisy, maka rahib ini pun memegang tangan Nabi SAW. Kemudian rahib ini mengatakan, sesungguhnya anak ini ada Sayyidul Alamin, penghulu manusia di alam semesta ini. Kemudian hadza rasul rabbil alamin, kata rahib ini adalah seorang rasul dari Tuhan alam semesta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus anak ini rahmat untuk semua manusia. Kemudian faqala lahu asyahu min Quraisy. Kemudian tetua-tetua Quraisy ini, orang-orang Quraisy ini pun mereka bertanya kepada rahib ini, "Ma ilmuka?" Apa ilmumu? Apa dalilmu? Kok kamu bisa mengatakan anak ini adalah Sayyidul Alamin, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam semesta ini? Kemudian kata rahib ini, innakum hina asyrabtum minal aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajida wa la yusjudani illa linabiyyin wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwwa asfala min ghadrafi katifih misla tuffahah. Kata rahib ini, kata beliau,
ketika kalian hampir dekat tadi ke tempat ini, tidakkah kalian melihat sesungguhnya pohon-pohon, kemudian batu-batuan, mereka sujud kepada Nabi ini. Dan tidaklah mereka sujud kecuali kepada seorang Nabi. Dan saya mengetahui anak kecil ini dia adalah seorang Nabi dari tanda alamat khatamun nubuwah di bahunya, di pundak Nabi SAW. Karena di pundak Nabi SAW itu tanda khatamu an-nubuwah, dan seperti bentuk buah apel besarnya maksudnya. Kemudian summa raja'a fasana lahum ta'aman falamma atahum bihi wa kana huwa fi ri'ayatil ibil qala arsalu ilayhi fa aqbala wa alayhi ghumamatun tudilluhu falamma dana minal qaum wajadahum qad sabaquhu ila fai'is sajarah falamma jalasa mala fai'us sajarah alayhi faqala unzuru ila fai'is sajarah mala alayhi. Kemudian setelah memberitakan itu, maka rahib ini pun pulang. Dia pulang ke rumahnya membikinkan makanan untuk para tamu-tamu ini. Kemudian pada saat itu Nabi SAW beliau sedang mengembalakan onta-onta orang kufar Quraisy, dikasih makan onta-onta orang kufar Quraisy. Kemudian kata rahib itu, berikanlah makanan ini kepada Rasulullah SAW, atau panggil Rasulullah SAW Muhammad itu ke sini. Ketika mereka mau memanggil, maka rahib itu pun melihat. Lihatlah, kata rahib kepada orang-orang kufar Quraisy, lihatlah, awan di atas Rasulullah itu selalu menaunginya. Jadi Nabi ketika berjalan itu dinaungi oleh awan. Iya. Kemudian orang kufar Quraisy ini pun mereka bersegera beristirahat di bawah pohon. Tentu pohon itu rindang, ya, menaungi apa? Orang kufar Quraisy. Ketika sampai Nabi SAW ke pohon tersebut, subhanallah, naungan pohon tersebut menaungi Nabi, ya, menaungi Rasulullah SAW. Kemudian kata rahib, lihatlah, ya, naungan pohon ini berubah. Yang asalnya menaungi orang kufar Quraisy menjadi menaunginya Rasulullah SAW. Maka, ya, fabainamu waqaimun, ketika mereka di saat itu berdiri, ya, maka rahib ini pun memberikan nasihat kepada orang kufar Quraisy, jangan kalian teruskan perjalanan kalian ke negeri Syam. Ya. Sesungguhnya kata beliau, fa innar rum idza ra'awhu arafuhu bisifati fayaqtulunahu. Kata beliau, jika kalian teruskan ke negeri Syam, sesungguhnya negeri Syam itu adalah di bawah kekuasaan orang Romawi. Karena bangsa Arab itu dulu dikuasai, ya, Persia dan Romawi, kecuali Hijaz. Mekah itu dari zaman dulu tidak pernah dikuasai. Jadi negara yang satu-satunya dari zaman Bahari sampai ini kada pernah dijajah itu Mekah Madinah. Negeri Hijaz itu tidak pernah dijajah. Iya. Maka jangan sampai kalian meneruskan perjalanan kalian ke negeri Syam. Sesungguhnya itu di sana banyak orang Romawi. Dan orang Romawi, ya, mereka jika mengetahui Nabi Muhammad SAW ada seorang Nabi, maka mereka akan membunuhnya. Ya. Faltafata fa'idha bisab'atin qad akbalu minar rum fastaqbalahum faqal ma ja'a bikum qalu ji'na an hadha an-nabiyyu kharijun fi hadha as-sahr falam yabqa tariqun illa bu'isa ilayhi bi unasin wa inna qad akhbarna khabarahu ba'asna ila tariqika hadha wa inna qad ukhbirna khabarahu bu'isna ila tariqika hadha faqal hal halfakum ahad huwa khayrun minkum qalu inna makhtarna khiratu laka li tariqika hadha qal afa ra'aytum amran aradallahu ay yaqdiyahu hal yastati ahadun minan nas raddah qalu la qal fabay'uhu wa aqamu ma'ah qal anshadakumullah ayyukum waliyah qalu Abu Talib falam yazal yunashiduhu hatta raddahu Abu Talib wa ba'asa ma'ahu Abu Bakar Bilalan wa zawwadahu rahib minal ka'ki waz zait. Di saat-saat itu, ya, datang 7 orang dari orang Romawi. Kemudian menanyakan
ya kepada rahib ini. Ya, rahib ini menanyakan, "Untuk apa kalian datang ke sini?" Kemudian kata orang Romawi ini, "Sesungguhnya kami mendengarkan sebuah kabar bahwasanya pada bulan ini ya tidak ada jalan ya kecuali ya akan datang seorang nabi yang melewati jalan ini." Ya, seorang nabi yang melewati jalanmu ini. Ya. Kemudian rahib ini pun berkata kepada orang Romawi tersebut. Ya. Kata rahib ini, "Bagaimana menurutmu jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perkara, apakah mungkin seseorang bisa menolak perkara tersebut?" Kata orang ini, "Tidak mungkin. Kalau sudah Allah tetapkan suatu perkara, tidak mungkin bisa ditolak." Kemudian kata rahib, "Biarkan. Kalau seandainya kamu mendapati seorang nabi, kamu bisa bunuhnya, maka itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kamu tidak bisa, maka itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka biarkan. Urusan ini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian maka Abu Talib pun dan rombongan pun berdiam diri di rumahnya, di tempatnya Bahira atau di tempatnya rahib ini. Kemudian rahib ini pun bertanya, "Siapa di antara kalian yang walinya anak kecil ini, yang memelihara anak kecil ini?" Kemudian berkata mereka bahwasanya yang memelihara anak kecil ini adalah Abu Talib. Kemudian rahib ini pun menasihati Abu Talib agar membawa Rasulullah SAW pulang. Maka Nabi pun pulang ditemani oleh Abu Talib, Abu Bakar dan Bilal. Kemudian rahib ini pun membekali Nabi SAW dan Abu Talib dan rombongan yang lain, membekali dengan Ka'ab dan Zaid, yaitu minyak, dibekali makanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini terjadi perdebatan luar biasa tentang orang yang mensahihkan dan melemahkannya. Orang-orang Nasara dan orang-orang mustasyrikin, mereka berusaha melemahkan cerita ini. Kenapa? Karena rahib yang disebutkan di sini ada rahib yang sangat agung di dalam agama mereka. Disebutkan dengan rahib Bahira, dan itu terkenal di kutub mereka, ya, di kitab-kitab mereka. Maka mereka berusaha melemahkan hadis ini. Kemudian orang-orang orientalis sebaliknya, mereka berusaha, ya, ada di antara mereka berusaha melemahkan hadis ini, ada di antara mereka berusaha mensahihkan hadis ini. Ketika mereka ingin mensahihkan, mereka mengatakan bahwasanya ajaran Islam ini diambil dari rahib. Ya, Nabi SAW ketika membawa agama Islam ini, maka sebetulnya bukan wahyu kata mereka, tetapi mereka Nabi SAW mengambil dari rahib ini ketika bertemu di Syam, perjalanan menuju Syam. Taib. Ulama Islam, kalau kita melihat muhaddisun, ahlul hadis, maka para imam-imam hadis terdahulu seperti Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim dan yang lainnya, beliau mensahihkan hadis ini. Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Kemudian Imam Al-Hakim pun juga demikian. Sampai terus-menerus semacam itu. Sampai pada masa Imam Adz-Dzahabi. Imam Dzahabi hidup pada abad ke-7. Beliau mengatakan, ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Maka dari Imam Adz-Dzahabi kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan ini. Tetapi sebelum Imam Dzahabi, para ulama, ya, mereka menerima cerita ini. Ya. Makanya di antara yang menghasankan hadis ini selain Tirmidzi dan Hakim, dihasankan oleh Imam Ibnu Katsir, dihasankan oleh Ibnu Sayyidin Nas, dihasankan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian dihasankan oleh Imam Al-Jazari, dan dihasankan oleh banyak para ahli hadis. Tetapi Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau mengingkari hadis ini. Beliau ingkari hadis ini, dan juga didukung oleh Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim pun juga melemahkan cerita Bahira ini, kisah seorang rahib ini. Taib.
Kita akan sebutkan dalil Imam Az-Zahabi, beliau melemahkan atas dasar apa. Kata Imam Zahabi rahimahullahu taala, cerita Bahira ini memiliki banyak kemungkaran di dalam matanya. Banyak kemungkaran di dalam matanya. Pertama, kata Imam Zahabi rahimahullahu taala, di matanya disebutkan di sana Nabi ketika pulang ke negeri Syam itu pulang bersama Abu Bakar dan Bilal. Taib. Bilal pada saat itu masih belum dilahirkan. Kenapa disebutkan Bilal di hadis? Padahal Bilal saat itu belum dilahirkan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu lebih muda daripada Nabi sallam. Ya, Abu Bakar itu lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi safarnya umurnya berapa tadi? 9 tahun. Walaupun ada sebagian riwayat beliau safarnya 12 atau 13 tahun. Ada khilaf sebagian riwayat. Taruhlah Nabi safarnya pada usia 12 tahun. Maka tidak mungkin Abu Bakar ikut di sana. Usia Abu Bakar pada saat itu baru 9 tahun. Ngapain Abu Bakar ikut? Di dalam safar, dalam perdagangan. Anak kecil untuk apa dibawa? Di dalam berdagang. Maka kata Imam Zahabi, matan ini adalah matan yang mungkar. Itu yang pertama dari Imam Zahabi. Yang kedua kata beliau, bahwasanya kata beliau enggak masuk di akal. Di dalam hadis ini awan itu menaungi Nabi SAW. Taib. Ketika di pohon, otomatis kata Imam Zahabi semuanya itu dapat naungan. Ya, ketika ada awan di atas pohon, ya semuanya dapat naungan. Ya tidak. Kenapa? Cuma Nabi saja dapat naungan dari apa? Pohon tersebut. Mana naungan awan tersebut? Jika awan itu berada di atas pohon, maka dia akan menaungi semua orang yang ada. Maka kata beliau matan ini mungkar. Yang ketiga, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau mengingkari hadis ini, ya, beliau melemahkan hadis ini. Kata beliau, kalau seandainya cerita ini benar, kenapa Abu Talib tidak ingat? Seharusnya Abu Talib ketika dia di detik-detik ajalnya seharusnya dia ingat dengan cerita ini. Dan kenapa Nabi tidak mengingatkan? Bukankah Abu Talib membenarkan tentang peristiwa perkataan Wahib tersebut? Kenapa Nabi SAW tidak pernah mengingatkan Abu Talib tentang hal tersebut? Ya. Niscaya Abu Talib akan masuk Islam kata Imam Zahabi. Tapi kenapa Nabi SAW tidak pernah mengingatkannya? Kemudian kata Imam Zahabi, di antara yang menunjukkan ini juga tidak benar adalah cerita ini tidak ada satupun orang Quraisy yang mengingatnya. Kalau seandainya cerita ini benar, niscaya orang Quraisy ketika Nabi berdakwah mereka langsung masuk Islam. Kenapa? Karena cerita ini masyhur. Tapi kenapa Nabi ketika ke Mekah mendakwahkan Islam bahkan mereka menentangnya? Iya. Taib. Kemudian kata Imam Zahabi juga di antara tidak benarnya hadis ini kata beliau ketika Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Nabi SAW ketakutan ketika datang Jibril alaihissalam. Sampai-sampai Nabi ingin menjatuhkan diri beliau dari atas gunung tersebut. Dari atas gunung tersebut. Ya. Saking ketakutannya. Kalau seandainya Nabi SAW pernah bertemu dengan rahib ini, niscaya, kata Imam Zahabi, Nabi akan ingat bahwa ini adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Makanya Imam Zahabi keras sekali. Beliau mengatakan, adunnuhu mawdu'an. Kata beliau, saya menyangka ini ada hadis yang palsu. Taib, itu dalil-dalil kenapa Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala melemahkan cerita tentang peristiwa Nabi bertemu dengan rahib ini. Taib. Yang benar perkataan Imam Zahabi apa perkataan ulama terdahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita melihat ya dari sisi sanad, maka hadis ini insya Allah bisa dihasankan. Hadis ini insya Allah bisa dihasankan. Adapun dalil Imam Zahabi tadi yang beliau sebutkan bisa kita jawab. Pertama, perkataan Imam Zahabi rahimahullah ta'ala, kenapa Abu Bakar disebutkan di dalam hadis ini? Dan juga Bilal belum dilahirkan kok bisa menemani Nabi SAW? Pertama, tambahan Abu Bakar dan Bilal di dalam hadis tersebut tambahan yang tidak benar. Riwayat yang sahih tidak menyebutkan tambahan Abu Bakar dan Bilal. Emang tambahan itu tidak sahih di dalam hadis tersebut.
Adapun sisa hadis benar, tambahan yang ada itu tambahan yang tidak benar di dalam hadis tersebut. Adapun cerita seutuhnya itu ada cerita yang benar. Kemudian yang kedua, kata Imam Zahabi, kenapa awan itu tidak menutupi semuanya? Seharusnya awan itu menutupi semuanya ketika berada di atas pohon. Seharusnya semua yang ada orang kufar Quraisy mendapatkan naungan. Karena awan itu berada di atas pohon. Maka kita katakan tasawurnya, gambaran Imam Zahabi ini kurang tepat. Kenapa? Karena enggak mesti di dalam hadis tersebut awan itu menyertai Nabi terus menerus. Di dalam hadis tidak disebutkan awan itu menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa jadi ketika Nabi pergi ke bawah pohon tersebut, awan itu tidak menyertai Nabi lagi. Awan itu tidak menyertai Nabi lagi. Sehingga dalil Imam Zahabi awan itu berada di atas pohon itu kurang tepat. Karena di hadis sendiri tidak disebutkan awan itu berada di atas pohon tersebut. Dan bisa jadi ketika Nabi pergi, ya, ketika menuju makanan yang disediakan, awan itu tidak menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kata beliau, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingatkan kepada Abu Talib tentang peristiwa ini? Ketika Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Jawabannya adalah Abu Talib, apakah dia mengingkari Nabi SAW? Abu Talib tahu Nabi itu adalah seorang Nabi. Mengakui Abu Talib itu seorang Nabi. Tetapi Abu Talib tidak enak dengan agama nenek moyangnya. Bukan dia tidak tahu, makanya tidak ada hajat Nabi mengingatkan cerita tersebut. Dari sejak awal Abu Talib tahu Nabi adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Tetapi Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena beliau tidak enak sama meninggalkan agama nenek moyangnya. Maka tidak ada hajat di sini Nabi menyebutkan peristiwa tentang peristiwa bertemu dengan seorang rahib tersebut. Kemudian kata mereka, kenapa orang Quraisy tidak ingat tentang cerita ini? Kenapa orang Quraisy ketika Nabi diutus, orang Quraisy menolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka membenarkan cerita ini. Kita katakan peristiwa ini terjadi kurang lebih sekitar 30 tahunan sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Dan disebutkan di dalam hadis asyyahu Quraisy, orang-orang tua. Bisa jadi ketika Nabi diangkat, orang-orang itu sudah meninggal sebelumnya. Ya, orang-orang tersebut sudah meninggal. Kemudian tidak mengharuskan ketika ada peristiwa ini mereka membenarkan. Orang Quraisy di depan mata mereka Nabi membelah bulan, mereka kada beriman. Di depan mata mereka Nabi SAW Isra dan Mi'raj, mereka tidak beriman, apalagi peristiwa yang begitulah lama. Banyak mukjizat Nabi Allah tampakkan di hadapan orang kufar Quraisy, tapi mereka tidak beriman. Apalagi peristiwa yang semacam ini yang kejadiannya begitulah lama. Kemudian dalil Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya, tentang, ya, masalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau ingin menjatuhkan diri beliau. Kalau seandainya beliau ingat cerita tersebut, niscaya beliau tidak takut ketika bertemu dengan Jibril. Kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat tidak hanya ini saja. Ketika dibelah dada beliau, Nabi juga bertemu dengan malaikat. Kenapa Nabi? Dan itu diakui oleh mereka. Cerita itu cerita yang sahih. Kenapa Nabi masih tetap ingin menjatuhkan diri? Ya, karena Nabi SAW tidak ingat. Ya, bisa jadi Nabi SAW dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kata para ulama, ya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Zahabi dari kritik matan ini bisa dijawab. Ya, ini bisa dijawab. Oleh karenanya, insyaallah cerita ini cerita yang hasan, cerita yang hasan. Kemudian saya ingin menambahkan di sini, adapun orang-orang orientalis, mereka juga mengingkari cerita ini. Semuanya berbicara dari sisi matan. Ada orang orientalis mengatakan mereka mengingkari cerita ini. Kata mereka, cerita ini tidak pernah diceritakan oleh Nabi di dalam hadisnya. Nabi tidak pernah menceritakan kepada para sahabatnya, baik secara gamblang ataupun secara isyarat. Kata mereka tidak pernah Nabi menceritakan. Ini menunjukkan cerita ini tidak ada, kata mereka. Cerita ini tidak ada.
Pertama, kita jawab ini pernyataan yang keliru. Karena hadis Nabi itu kebanyakan yang menceritakan adalah sahabat. Sirah Nabi itu kebanyakan yang menceritakan siapa? Sahabat, bukan Nabi SAW. Contoh, sifat fisik Nabi, syama'il Nabi, sifat fisik Nabi, rambut Nabi, jenggot Nabi, tubuh Nabi, apakah Nabi yang menceritakan? Tidak. Yang menceritakannya siapa? Sahabat, bukan Nabi SAW. Apakah kita tolak semuanya itu karena Nabi tidak pernah menceritakan fisiknya? Tidak. Ya. Maka tidak mesti Nabi tidak menceritakan, cerita itu tidak ada. Yang kedua, kata mereka, Buhairah ini di dalam kitab-kitab agama di luar Islam, dia hidup pada abad keempat. Buhairah ini dia hidup pada abad keempat. Sedangkan Nabi itu hidup pada akhir abad ke-6 Hijriah. Abad ke-6 Miladi. Buhairah hidup pada abad ke-4 Miladi. Ya, atau abad ke-4. Sedangkan Buhairah ini Nabi SAW itu diutus pada abad ke-6. Kata mereka, ini tidak mungkin bertemu antara Bahira dengan Nabi SAW. Bahira pada abad ke-4, Nabi pada abad ke-6, akhir abad ke-6. Kita katakan di dalam hadis yang sahih tidak disebutkan nama rahib itu adalah Bahira. Di kitab di sini disebutkan namanya adalah Bahira. Tetapi kalau di hadis riwayat yang sahih tidak disebutkan namanya Bahira. Cuma disebutkan namanya rahib, seorang pendeta. Tidak disebutkan Bahira. Sehingga yang mengatakan Bahira itu adalah riwayat yang lemah. Riwayat yang sahih tidak menyebutkan namanya Bahira, sehingga tidak perlu dipertentangkan. Kemudian kata para ulama, kalau seandainya betul namanya Bahira, apakah tidak mungkin ada dua nama? Pada dua masa, dua abad. Ada namanya Bahira pada abad keempat, ada namanya Bahira pada abad ke-6. Kemudian kalau kita merujuk kepada kitab mereka, tidak ada yang menyebutkan Bahira itu hidup pada abad keempat. Tidak ada yang menyebutkan Bahira itu hidup pada abad keempat. Sehingga syubhat mereka mengatakan cerita ini tidak benar juga tidak sahih. Oleh karena itu, kenapa orang di luar Islam berusaha membatalkan cerita ini? Karena ini rahib ini di agama mereka luar biasa, sangat diagungkan, dan ini syahid bahwasanya orang ahlul kitab itu mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatnya, ciri-cirinya mereka mengetahuinya. Maka ini bukti bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di buku-buku mereka. Makanya Salman Al-Farisi ketika masuk Islam, beliau mengetahuinya di mana? Dari buku-bukunya orang Yahudi dan Nasara. Sampai sama Al-Farisi datang ke Madinah mencari fisik-fisik yang disebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di buku-buku mereka. Dan ini bukti di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanya silahkan, kalau yang mau bertanya, fadhal. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan hadis tersebut. Taib, pertanyaannya, Abu Musa dapat dari mana? Kalau sahabat ketika meriwayatkan sesuatu, bisa jadi dia ambil dari sahabat yang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut bersama Nabi SAW. Maka intinya kalau sahabat itu menceritakan, maka diterima riwayatnya. Maka Abu Musa Al-Asy'ari yang menceritakan riwayat ini. Wallahu taala alam. Taib, ada yang lain? Enggak. Iya. Apakah ada hadis yang mengatakan bahwasanya orang berbicara tentang perkara dunia di masjid itu ibadahnya tidak diterima selama 40 tahun? Apakah ada hadisnya? Tidak ada. Tidak ada hadis yang berbicara demikian. Tetapi ada hadis yang melarang kita berbicara tentang perkara dunia di dalam masjid. Keumuman hadis tadi Muawiyah bin Hakam As-Sulami
bahwasanya kata Nabi SAW, sesungguhnya masjid ini tidak pantas pembicaraan manusia. Nabi membatasi masjid ini semuanya berkaitan dengan perkara akhirat. Iya. Timbul pertanyaan, adapun perkara mubah gimana Ustaz? Boleh tidak dibicarakan di masjid? Perkara mubah yang sifatnya tidak berbicara perkara duniawi, tapi perkara mubah. Ketemu orang tanya gimana kabarnya, ya dari mana dan seterusnya. Boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah, ya. Maka orang berbicara perkara mubah di masjid tidak ada masalah. Tapi kalau dia berbicara tentang masalah perkara dunia, ya perkara hal-hal yang menyibukkan dia dari mengingat Allah, maka ini dilarang. Dan perkara mubah pun juga dibatasi, ya. Tidak dia di masjid itu semuanya perkara mubah, ya. Berpender aja, ya. Ya, kadada berzikir, kadada bertasbih, ya. Apa sampai akhir berpender aja perkara dunia, ya. Ikam apa kabarnya, baik ijaka anak ikam apa, keluarga apa, ikam dari sini pakai apa tadi ke sini, berapa harganya ongkosnya, berpender dalam perkara mubah. Ya tidak bagus juga, ya di masjid kita berpender semuanya perkara mubah. Tapi ya kita sibukkan di masjid ini paling banyak adalah berzikir, bertasbih, salat dan yang lainnya. Wallahu taala alam. Taib, ada lagi yang lain? Enggak ada. Taib. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.